pagi anak kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi ketiga kita ya. Kemarin kita sudah belajar tentang eksponensial dan fungsi eksponensial ya, dan menggambar grafik fungsi eksponensial. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang akar pangkat ya, akar pangkat. Dan kemudian kita lanjutkan materi juga nanti kalau waktunya nutut tentang logaritma ya. Nah, sekarang kita ke akar pangkat. Nah, kalian sudah belajar tentang akar pangkat sebenarnya di SMP kelas 9 kalau nggak salah ya. Nah, akar pangkat, akar itu sebenarnya bentuk pangkat ya, pangkat bentuk pecahan seperti ini. Jadi misalkan ada A pangkat M per N, pecahannya A pangkat M per N, pangkatnya rasional atau pecahan, itu bisa diubah ke dalam bentuk akar N dari A pangkat M. Akar N dari A pangkat M, ini bacanya seperti itu. Jadi A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Contoh 3 pangkat 2 per 3, jadinya akar 3 dari 3 pangkat 2, alias akar 3 dari 3 pangkat 2 itu 9. Contoh lagi 2 pangkat 4 per 3, 2 pangkat 4 per 3, jadinya akar 3 dari 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16, jadi akar 3 dari 16 seperti ini. Terus contoh lagi ini 5 pangkat min setengah. Nah, pangkat min kemarin disifat eksponensial, kalau pangkat min dipindah ke bawah ya, jadinya nanti 1/5 pangkat setengah. Nah, 5 pangkat setengah bisa diubah jadi 1 akar 2 dari 5 pangkat 1. Nah, untuk aturan penulisan akar 2 itu, akar 2 dari itu biasanya 2-nya nggak ditulis, jadi langsung akar. Jadinya 1 akar 5. Nah, ini aturan khusus memang. Jadi kalau ada akar 2 dari A, itu langsung kamu tulis akar A gitu aja. Begitu juga sebaliknya, kalau ada akar A kok nggak ada angka, kalau nggak ada angkanya, itu berarti artinya dia itu sebenarnya akar 2 dari A ya. Contoh misalkan akar 7, akar 7 bisa diubah jadi 7 pangkat berapa? 7 itu kan 7 pangkat 1 ya kalau di sini, jadinya 7 pangkat 1 per ya. Nah, untuk mencari akar itu kalau menurutku kebalikannya bilangan kuadrat. Ingat ya, akar itu yang akar 2 dari ya, yang nggak ada angkanya kan berarti akar 2 dari ya. Akar itu sebenarnya kebalikan bilangan kuadrat. Misalkan 3 kuadrat, 3 kuadrat itu 9, maka akar 9 3. 5 kuadrat, 5 kuadrat itu 25, maka akar 25 5, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan aku punya akar 100 ya, kamu cari berarti bilangan kalau dikuadratkan 100 itu apa? 10. Jadi akar 100 itu 10. Akar 196, bilangan kalau dikuadratkan 96 itu apa? 196 14. Contoh lagi akar 625, bilangan kalau dikuadratkan 625 itu apa? Akar 1024, bilangan kalau dikuadratkan 1024 itu apa? 32. Seperti itu ya. Jadi definisinya kalau ada akar A kuadrat itu sama dengan mutlak A. Nah, apa itu mutlak? Ini nanti kamu pelajari di bab 2 ya, mutlak. Sekarang di kurikulum sekarang kayaknya nggak ada mutlak ya. Mutlak itu gampangannya bilangan apapun kalau dimutlak itu selalu jadi bilangan positif. Kamu lihat ya, akar A kuadrat itu jadi mutlak A, jadi A ya. Jadi kalau ada bilangan di mutlak itu jadi positif. Misalkan mutlak min 5 jadi 5, dan seterusnya. Nah, sekarang jadi definisinya akar A kuadrat tadi adalah sama dengan mutlak A sama dengan A. Contoh akar 16 itu kan 4 kuadrat ya, jadi akar 4 kuadrat. Jadi mutlak 4 kan sudah positif, jadi ya langsung
sama dengan 4. Misalkan aku punya akar min 5 kuadrat. Nah, ini kan sudah kuadrat. Jadi mutlak min 5. Kan tadi mutlak itu artinya selalu positif ya. Jadi min 5 itu mutlak jadi positif, jadi sama dengan 5. Jadi intinya bilangan kalau di akar itu hasilnya selalu bilangan positif. Ya. Ingat ya. Jadi bisa bedakan seperti ini. X sama dengan akar 25. Misalkan ada soal kayak gini. X sama dengan akar 25. Maka X-nya cuma ada satu jawaban, yaitu 5. Tapi bedakan antara X kuadrat sama dengan 25. X kuadrat sama dengan 25. Bilangan apa dikuadratkan 25? Jawabannya ada 2. 5 sama min 5. Jadi X-nya min 5 atau X sama dengan min 5. Nah, ini memang ilmu aljabar yang seperti itu. Terus itu tentang akar ya. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Sebelum ke contoh soal. Nah ya, contoh soal seperti ini. Misalkan ada akar 3. Kalau akar tadi kan artinya bilangan dikuadratkan hasilnya ini apa? Nah 3 itu bilangan dikuadratkan hasilnya 3 itu apa? Nah hasilnya kan bilangan irasional, bilangan bukan bulat ya, bilangan koma ya. Jadi akar 3 itu 1,73 sekian. Akar 5. Akar 5 itu apa? Akar 5 itu 2,24 sekian. Jadi intinya itu nggak semua akar itu menghasilkan bilangan bulat. Akar menghasilkan bilangan bulat kalau bilangan yang di akar itu bilangan kuadrat. Jadi hati-hati. Ya, ini adalah sifat-sifat akar yang perlu kamu ketahui. Sifat yang pertama ini, kalau ada akar M akar A ditambah N akar A, kamu lihat ya, M akar A ditambah N akar A, sifat yang pertama ini sama-sama akar kan, itu bisa kamu jumlah. Jadinya M tambah N akar A, jadi akar A nya tetap, tetapi M sama N nya yang kamu jumlah, bilangan di depan akarnya yang kamu jumlah. Contoh seperti ini, 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. 5 akar 3 tambah 3 akar 3. Ya wes, 5 tambah 3, bilangan di depannya akar 3 kan 5 sama 3 ya. 5 tambah 3 8. Berarti jawaban akhirnya 8 akar 3. Contoh lagi, 2 akar 7 ditambah 3 akar 7 ditambah 4 akar 7. 2 akar 7 tambah 3 akar 7 tambah 4 akar 7. Sama-sama akar 7. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Jadi jawabannya 9 akar 7. Contoh yang ini, 5 akar 6 ditambah 4 akar 5. 5 akar 6 tambah 4 akar 5. Akarnya sama apa kak? Nggak sama ya, berarti nggak bisa dijumlahkan. Bisa dijumlahkan kalau kamu mengubah akarnya itu jadi bilangan irasional, jadi desimal, pakai kalkulator. Akar 5 itu apa? 2,24 dan sebagainya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini nggak usah dijumlahkan, nggak apa-apa, karena akarnya kan beda. Sifat kedua. Nah, sifat kedua ini sama kayak sifat pertama, tapi dia pengurangan. Sama. Ada M akar A dikurangi N akar A. Maka nanti M kurangi N akar A. Contoh, 5 akar 6 ditambah 3 akar 6 kurangi 4 akar 6. Tambah kurang ya, 5 akar 6 ditambah 3 akar 6 kurangi 4 akar 6. Sama-sama akar 6. Berarti 5 sama 3 ditambah dulu, 5 tambah 3 8 kurangi 4 4. Jadinya hasil akhirnya 4 akar. Seperti itu. Sifat ketiga, M akar A dikali N akar B. M akar A dikali N akar B. Yang M kalikan sama yang N, berarti M N akar yang sama-sama di dalam akar kalikan sama-sama di dalam akar. A kali B. MN dikali akar AB. Contoh, 5 akar 3 dikali 3 akar 2. 5 akar 3 dikali 3 akar 2. 5 kali 3 15. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Berarti 15 akar 6.
Terus misalkan ada soal seperti ini. Nah, ini pakai sifat distributif, pakai perkalian air mancur. Nah, ini nanti aja saya bahas. Ya, nanti saya bahas di situ di papan tulis. Terus sifat selanjutnya akar ada M akar A per N akar B. M akar A per N akar B. Yang M sama N kamu bagi jadi M per N, akarnya jadikan satu, akar A per B. Ya. Contoh 12 akar 6 per 3 akar 2. 12 akar 6 per 3 akar 2. 12 sama 3 nya kamu coret 4. Terus akar 6 sama akar 2 nya kamu bagi ya, 6 bagi 2 3. Jadi sifat-sifat dari akar-akar. Nah, sekarang saya akan mengerjakan contoh soal yang tadi. Oke, ini ada beberapa contoh soal akar pangkat yang cukup rumit ya. Ini saya kerjakan satu-satu. Oke. Yang pertama, contoh soal yang tadi yang saya itu. Ini kita mengkalikan pakai sifat distributif. Kali air mancur ini. Nah, namanya perkalian distributif. Atau gampangnya saya perkalian air mancur ke air mancur. Ini kali ini dikali 2 akar 5 ditambah ini kali ini 3 akar 2 kali 4 akar 3. Ya wis, kalian itu pakai sifat yang tadi ya. Kalau perkalian kalikan bilangan di luar akar dengan bilangan di luar akar, yang di dalam sama yang di dalam. 3 kali 2 6 akar 2 kali akar 5 akar 10. Tambah 3 kali 4 12 ditambah akar 2 kali 3. Karena akarnya nggak sama, jadi nggak bisa diapa-apakan. Inilah hasilnya. Paham? Terus yang soal kedua. Nah, ini akarnya beda semua, Pak. Berarti nggak bisa dijumlah, dikurang. Nah, ini ada kasus soal seperti ini. Ini kita bisa selesaikan dengan cara memecah bilangan yang di dalam akar ini menjadi perkalian dua bilangan. Menjadi perkalian dua bilangan yang mana salah satunya bisa diakar. Kayak 32. 32 kan ada berapa kemungkinan? Yang pertama 2 kali 16. 4 kali 8. Kalau 4 kali 8 memang 4 bisa diakar. 4 kan diakar bisa jadi 2. Tapi ini bilangannya masih besar. Kalau pakai yang 2 kali 16, ini apakah ada yang bisa diakar? Ada 16. 16 diakar jadi 4. Kita pakai yang atas, jadinya seperti ini. Bagus. 32 itu kita ubah jadi 16 kali 2. 18 itu apa kali apa yang salah satunya bisa diakar? 9 kali 2. 9 kan bisa diakar. 50 itu apa kali apa? 25 kali. Ya wis, 16 diakar jadi 4. Terus 9 diakar jadi 3. Terus 25 diakar jadi 5. Ya kan? 16 diakar jadi 4, 9 diakar jadi 3, 25 diakar jadi 5. Yang 2 kan nggak bisa diakar, tetap di dalam akar. Bisa kita hitung karena sama-sama akar 2. 4 tambah 3 7 kurangi 5 2 akar. Paham? Oke. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 sama nomor 2 sama. Cuma bedanya ada bilangan di luarnya akar. Caranya sama, kamu pecah dulu. 27 itu jadi 9 kali 3. 75 itu jadi apa? 75 25 kali 3. 12 jadi 4 kali 3. Ya wis, 9 diangkat jadi 3. Hati-hati di depannya sudah ada 3 loh ya. Jadi kamu kalikan 3 kali 3 9 kali 3. Ini 25 bisa diangkat jadi 5. Tapi hati-hati di depannya ada 4 ya. Berarti 5 kali 4 20 akar 3. 3-nya tetap di dalam akar ya, karena nggak bisa diangkat. 4 diangkat jadi 2 kali 2 4. Tinggal kita hitung.
9 dapat 20, 29 kurangi 4, 25 akar. Soal keempat, nah ini agak susah. Lah ini akar 3 dari tadi kan cuma akar-akar kok. Kalau akar 3 dari, cara ngerjakannya gimana? Kalau akar kan bilang apa dikuadratkan hasilnya yang di dalam ini. Misalkan akar 9, bilang dikuadratkan 9 apa? 3, ya berarti akar 9 itu 3. Terus akar 25, bilangan apa dikuadratkan 25? 5 Pak, ya berarti akar 25 itu 5. Nah kalau akar 3, berarti bilangan apa kalau di pangkat 3 hasilnya yang di dalam? Bilangan apa kalau di pangkat 3 hasilnya 27? 3. Kok bisa? 3 kali 3 9, kali 3 lagi 27, berarti 3. 64 akar 3 jadi 64, bilangan kalau dipangkatkan 3 64 4 kali 4 16, kali 4 lagi 64. Bilangan kalau dipangkat 3 343 7 kali 7 49, kali 7 lagi 34. Kita 4 7 bagi 7 1. Hei. Atau juga ada cara lain, misalkan 27 ini bisa diubah jadi pangkat pecahan dulu. Misalkan akar 3 dari 27 itu jadi 27 pangkat, kan pangkat 1 ya, nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1 per 3. 27 ini kamu ubah jadi 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat sepertiga. Pakai sifat yang pangkatan kemarin, pangkat dipangkat lagi, pangkatnya dikali 3 kali sepertiga, sisa 1. 3 pangkat 1 3. Itu cara yang lain, hanya cara ngejar. Oke, terus soal nomor 5, number 5. 3 akar 2 kurangi 3 akar 5 dikali 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Ini sama kayak soal nomor 1. Perkalian distributif bertingkat. Perkalian I mancur double. Ya. Tinggal kita kali. Ini kali ini, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Wow. Ini kali ini dulu ya. 3 kali 2, nah bisa langsung aja. Akar 2 kali akar 5 akar 10. Ini sama ini. Plus kali plus, plus 3 kali 2 6 akar 2 kali akar 2 akar 4. Min kali plus min 3 kali 2 6 akar 5 kali 5 25. Min kali plus min lagi 3 kali 2 6 akar 5 kali akar 2 akar 10. 6 akar 10 sama-sama akar 10. Ini sama-sama akar 10 bisa kamu jumlahkan. 6 akar 10 kurangi 6 akar 10. 6 kurangi 6 kan habis. Berarti ini habis. Ya. Ini akar 4 ini beda akar, nggak bisa dijumlah. Tapi akar 4 bisa dicari hasilnya. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 6 kali 2 dikurangi akar 25 itu 5. Jadi 6 kali 5. 12 kurangi 30 min 8 seperti itu. The last, ini sama kayak soal nomor 5. Sama kayak soal nomor 5. Jadi bilangan kuadrat itu ya wis 4 plus 2 akar 3 kuadrat ya, berarti ini 4 plus 2 akar 3 dikalikan sesamanya 4 plus 2 akar 3. Maka perkalian distributif. Choose 4 kali 4 sama kayak atasnya tadi ya, 16 ditambah 4 kali 2 akar 3. Ini enggak ada akar ya kan? Yes, 4-nya kamu kalikan sama 2-nya aja. Jadi 8 akar 3 tambah 2 kali 4 8 akar 3 tambah 2 kali 2 4 akar 3 kali akar 3 akar 9. 16 ini sama-sama akar 3 bisa kamu jumlah 8 tambah 8 itu 16 juga akar 3 ditambah 9 bisa diakar. Akar 9 itu 3 kali 4 12. 16 tambah 12 28
plus 16 akar 3. Dan ini nggak bisa dijumlah lagi. Kenapa Pak nggak bisa dijumlah? Ini ada akar 3-nya, ini nggak ada. Ya wis, nggak bisa dijumlah. Segini aja. Itulah materi akar. Oke, sampai sini dulu aja pertemuan kita hari ini. Setelah menyimak video ini, kerjakan tugas di link di bawah ini. Untuk logaritma kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.